Perjuangan Syarif. Namanya Syarif. Sejak kecil, hidupnya tidak pernah benar-benar mudah. Ia lahir dari keluarga sederhana di pinggiran desa. Ayahnya buruh serabutan, ibunya penjual gorengan keliling. Setiap pagi sebelum sekolah, Syarif membantu ibunya membungkus tahu dan tempe. Lalu sore harinya membantu ayah mengangkat barang di pasar. Tubuhnya kecil, kurus, dan sering dianggap lemah oleh teman-temannya. Pertama kali Syarif mengenal pencak silat bukan dari keinginan menjadi hebat, tapi dari rasa sedih. Suatu hari, ia pulang dengan mata sembab karena diejek dan didorong oleh anak-anak yang lebih besar. Ayahnya hanya menepuk bahunya dan berkata pelan, Kalau kamu ingin kuat, jangan cuma kuat badan, kuat hati juga. Malam itu, ayahnya mengantar Syarif ke sebuah padepokan kecil. Tempatnya sederhana, lantainya tanah, atapnya bocor di beberapa bagian. Gurunya sudah tua, suaranya serak, tapi matanya tajam. Disitulah perjalanan Syarif dimulai. Latihan tidak mudah, badannya sering pegal, kakinya kram, dan tangannya gemetar. Pernah suatu kali, ia jatuh berkali-kali saat belajar kuda-kuda. Teman-temannya menahan tawa, tapi Syarif malah ikut tertawa sambil berkata, Kayaknya tanahnya naksir aku, makanya aku sering jatuh. Semua pun tertawa, termasuk gurunya. Namun di balik tawa kecil itu, ada malam-malam panjang yang penuh air mata. Ayah Syarif jatuh sakit, biaya latihan sering tidak bayar, dan Syarif hampir terhenti. Pernah ia berpikir, buat apa terus latihan kalau hidup begini-begini saja? Tapi setiap kali ia hendak menyerah, ia teringat pesan gurunya. Silat bukan tentang menang, tapi tentang bertahan. Tahun demi tahun berlalu, tubuh Syarif berubah, gerakannya semakin tenang dan hatinya semakin kuat. Ia mulai mengikuti kejuaraan kecil. Awalnya kalah, pernah juga kalah cepat sampai ibunya sempat berkata sambil bercanda. Baru mulai sudah pulang, nak. Syarif hanya tersenyum kesut, tapi di dalam hatinya api semangat justru makin besar. Sampai akhirnya di sebuah kejuaraan pencak silat tingkat nasional, nama Syarif dipanggil ke area final. Tangannya dingin, kakinya gemetar. Ya teringat ayahnya yang kini hanya bisa menyaksikan dari rumah. Saat pertandingan dimulai, Syarif bertarung bukan hanya dengan lawannya, tapi juga dengan rasa takutnya sendiri. Ketika wasit mengangkat tangannya dan menyebut namanya sebagai juara, Syarif terdiam. Air matanya jatuh, bukan karena menang, tapi karena ia tahu betapa panjang jalan yang telah ia lalui. Ia menangis sambil tertawa, membuat penonton ikut terharu dan sedikit bingung. Selain menjadi juara, Syarif tidak memilih jalan popularitas. Ia kembali ke padepokan kecilnya. Ia menjadi guru pencak silat dengan suara yang kini tegas namun hangat. Ia mengajarkan murid-muridnya bukan hanya jurus, tapi juga makna kesabaran. Kadang ia bercanda pada muridnya. Kalau jatuh, jangan malu. Guru kalian dulu jatuh lebih sering. Murid-murid tertawa dan Syarif ikut tertawa. Hatinya penuh. Kini, setiap sore, Syarif berdiri di padepokan dengan senyum bahagia. Ia bukan hanya juara di arena, tapi juga juara dalam hidup. Karena ia berhasil mengubah luka menjadi kekuatan, dan kesedihan menjadi jalan untuk membahagiakan orang lain.